Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'amatul Hukam fi Dhaul Kitab was Sunnah oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdus Salam Barjas rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah salaf sampai akhir hayat kita nanti. Baik, wasalna ilal qaidah khamisah. Al-Qaidatul Khamisah ini masih dalam pembahasan pasal pertama kaidah-kaidah yang berkaitan dengan al-imamah, kepemimpinan. Ya, insyaallah ada 6 kaidah. Ya, ini yang kelima. Di antaranya yang sudah kita lewati bahwasanya tidak harus bentuknya khilafah baru ditaati. Ya, setiap negeri dengan pemimpinnya masing-masing, dan ini ijma para ulama. Demikian pula wajibnya membaiat pemimpin ya yang dengan cara syar'i memperoleh kepemimpinannya atau yang tidak asyar'i. Ya, semuanya wajib dibaiat selama sudah berkuasa. Sekarang al-qaidah al-khamisah, al-a'immah alladzina amara Nabi sallallahu bi ta'atihim humul a'immatul mawjudun al-ma'lumun. Pemimpin-pemimpin yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk ditaati adalah pemimpin-pemimpin yang al-mawjudun, yang ada hakikatnya, bukan yang fiktif. Ini wallahu alam untuk membantah kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah, yang mereka mengatakan la jihad illa ma'a al-imamil ma'sum. Kata mereka tidak ada perintah berjihad kecuali bersama pemimpin yang al-ma'sum, yang suci dari dosa. Ini sesuatu yang ma'dum. Ya. Demikian pula mereka tidak mau berjihad kecuali dengan imam mahdinya mereka, yaitu yang fiktif tadi, khayalnya mereka, tidak ada hakikatnya. Wallahu alam, itu yang ana rasa dimaksudkan oleh Syekh Dr. Abdus Salam Barjas dan juga para ulama yang lain ketika membahas masalah ini, untuk membantah kelompok Syiah yang meyakini adanya pemimpin yang masum atau yang tadi yang fiktif. Ya. Kalau mau disebutkan di antaranya tadi imam mahdinya kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah,
yang mereka klaim, ya kalau mungkin antum pernah ingat, mereka ini memiliki 12 imam. Ya. Di antaranya yang terakhir Muhammad bin Hasan al-Askari. Itu yang kata mereka masih sembunyi di gua di daerah ya Irak, Iran sana. Dan kata mereka di akhir zaman akan keluar. Ini khayalnya mereka, halusinasinya mereka. Ini imam yang ma'dum. Makanya dusta sebagian kelompok harokah yang menuduh dakwah salafiyah atau salafiyin mirip dengan Syiah Rafidhah. Ya. Terutama dalam masalah al-jihad. Ahlus sunnah wal jamaah salafiyun mengatakan sebagaimana kata Rasul, innamal imam junnatun yuqatalu min wara'i. Pemimpin adalah perisai yang kaum muslimin berperang di belakangnya. Kalau Ahlus sunnah wal jamaah meyakini yang penting imam itu maujud. Baron kana al fajir, yang baik ataupun yang jelek. Ini beda dengan Syiah Rafidhah yang mengatakan tidak ada jihad kecuali bersama pemimpin, yaitu yang maksum tadi, yang ma'dum, yang efektif, tidak ada hakikatnya. Nah, kemudian kata Syekh lagi, al-ma'lumun, yang dimaklumi. Ini membantah terutama kelompok irhabiyin, takfiriyin, yang mereka punya pemimpin-pemimpin gerakan bawah tanah, ghairu ma'lum, ya, majhul alias majhul, pemimpin-pemimpin bawah tanah. Sebagaimana kelompok teroris ISIS pada waktu itu punya khalifah namanya Abu Bakar al-Baghdadi. Ini ghairu ma'lum, ya, dan dia bersembunyi, nggak nongol di hadapan rakyat mereka. Nah, sama juga dengan kelompok-kelompok yang ada di negeri kita kan, ya juga ada yang mengklaim mereka ini punya kekhalifahan. Namun kekhalifahan yang ghairu ma'lum, hanya mereka sendiri yang tahu. Ya, maka ini yang dibantah oleh Syekh. Pemimpin yang wajib ditaati itu yang maujud, yang maklum, yang dibaiat oleh rakyat kaum muslimin. Alladzina lahum sultanun wa qudratun. Dan pemimpin tersebut punya kekuasaan. Ini syarat berikutnya. Dan ini yang pernah kita mungkin sampaikan, definisi ulil amri sebagaimana kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri yang punya al-amr, punya perintah, punya kekuasaan. Bukan sebagaimana pemimpin gerakan bawah tanah yang mereka tidak punya wilayah kecuali di dalam tanah saja. Na'udzubillahi min dzalik. Ini syarat pemimpin yang ditaati. Yang pertama tentunya minal muslimin minkum. Kemudian punya al-quwwah, al-amr, dan tadi yaitu al-maujud, al-ma'lum, ada hakikatnya, jati dirinya, dan dia sudah dimaklumi oleh rakyat kaum muslimin. Kata Syekh, amma man kana ma'duman, adapun yang tidak ada hakikatnya seperti tadi, imamnya kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah, aula qudratalahu ala syai', atau yang nggak punya kekuasaan sama sekali, seperti yang kita isyaratkan tadi, pemimpin gerakan bawah tanah, entah yang ada di negeri kita ini, yang mereka mengaku punya kekhalifahan, kepemimpinan, atau yang di luar sana seperti kelompok teroris ISIS, mereka tidak punya kekuasaan, mereka dompleng di negeri orang lain. Aula qudratalahu ala syai'in aslan falaisa dakhilan bima amara bi an-nabi sallallahu alaihi wasallam min taati al-ulad. Meskipun dinamakan khalifah, dinamakan amirul mukminin, itu KW semua, itu palsu, imitasi, tidak ada kewajiban membaiat
dan taat kepadanya. Makanya bodoh sesat orang-orang yang pergi membaiat Khalifah Abu Bakar al-Baghdadi. Pada tadi dia sendiri sudah nggak punya kekuasaan, dompleng di negeri orang lain, di Irak. Irak ada pemimpinnya. Demikian pula dia tidak dimaklumi oleh semua rakyat kaum muslimin. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi ta'atil aimatil mawjudin al-ma'lumin. Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk taat kepada pemimpin yang al-mawjudin. Ada wujudnya, ada hakikatnya, jati dirinya yang dimaklumi oleh kaum muslimin. Alladzina lahum sultanun yaqdiruna ala siyasatin nas. Dia punya kekuasaan untuk mengatur manusia. La bi ta'ati ma'dumin wala majhul. Bukan pemimpin yang ma'dum, yang tidak ada hakikatnya, yang tidak ada wujudnya, alias tadi fiktif, wala majhul, atau yang tidak diketahui kecuali oleh segelintir dari manusia saja, komunitas mereka. Wala man laisa lahu sultanun wala qudratun ala syai'in aslan. Apalagi yang tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Ini dalam kitab Minhajus Sunnah Nabawiyah oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan kitab ini memang spesialis untuk membantah Syiah Rafidah qatalahumullah. Wa hujjatu hadza, hujjah bab ini, anna maqasidal imamah allati ja'a syara' biha min iqamatil adl bainan nas wa idhar sya'airillahi ta'ala wa iqamatil hudud wa nahwi dzalik la yumkin an yakuma biha ma'dumun lam yujad ba'd wala majhulun la yu'raf. Karena memang di antara maksud ditegakkannya kepemimpinan di tengah-tengah kaum muslimin yang diperintahkan oleh syariat, yaitu dengan mereka menegakkan keadilan di antara manusia. Ada kezaliman di antara manusia, maka pemimpin yang akan menghentikan, menyetop kezaliman tersebut. Kalau pemimpinnya tidak ada, bagaimana akan terjadi keadilan? Wa idhar sya'airillah, demikian pula di antara maqasid, tujuan ditegakkannya kepemimpinan di tengah kaum muslimin untuk menegakkan syiar-syiar Islam, seperti misalnya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Ini tidak mungkin kecuali dengan adanya pemimpin yang ada wujud hakikatnya. Wa iqamatil hudud wa nahwi dzalik, atau melaksanakan hukum-hukum al-hudud. Ini semuanya harus ada pemimpinnya. La yumkin an yakuma biha ma'dum lam yujad ba'd. Tidak mungkin bisa dilakukan oleh pemimpin yang enggak ada wujudnya, enggak ada hakikat jati dirinya, atau yang majhul, tidak dikenal. La yu'raf. Nauzubillahi min dzalik. Wa inna ma yakumu biha al-imamul mawjud. Semua ini hanya bisa dilakukan oleh imam yang mawjud, yang ada wujudnya. Alladzi ya'rifuhul muslimun umuman, dan dikenal oleh kaum muslimin secara umum. Ulama'uhum wa awamuhum, baik yang alim, yang awam, semuanya tahu, bukan yang misterius. Syababuhum wa syibuhum, yang muda maupun yang tua. Rijalun wa nisa'uhum walladzi lahu qudratun ala infadi maqasidil imamah, dan dia punya kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai pemimpin. Fa idza amara bi raddi madlamatin ruddat, jika dia memerintahkan untuk dikembalikan hak orang yang dizalimi, maka akan bisa terwujud. Aw hakama bi haddin uqima, atau ditegakkannya hukum al-hudud. Wa idza azzara nafadha ta'ziru fi ra'iyatihi, dan jika dia menghukum, maka bisa dilaksanakan hukumnya tersebut atau memberikan sanksi. Wa nahwi dzalik mimma huwa min madhari as-sultan wal wilayah, dan masih banyak lagi tugas-tugas pemimpin yang itu sekali lagi harus adanya pemimpin yang maujud al-maklum, bukan yang fiktif atau yang khayal atau yang tidak punya kekuasaan.
Fahadha walad yuhaqqiq Allah ala yadaihi masalihal muslimin. Dengan adanya pemimpin yang maujud, yang maklum, yang punya kekuasaan, itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kaum muslimin al-masalih, kemaslahatan, fata'man bi subul, jalan-jalan aman, wa tashtami alil kalimah, bersatunya kaum muslimin, wa tuhfat bihi baidatu ahli Islam. Kemudian kata al-muallif rahimahullah taala, faman nazzala nafsahu manzilata walil amr alladzi lahul qudrah wa sultan ala siyasatin nas pada jama'atan lisawat ta'alahu au a'tathu tilkal jama' bai'ah tasma' wa tuti' lahu biwujibiha au da'an nas ila an yahtakim lai fi raddil huquq ila aliha tahta'i musamman kana wa nahwa dhalik wa walil amr qa'imun dhahir faqad hadallaha wa rasulah wa khalafa muqtada syariah wa kharaja minal jamaah. Barang siapa yang mendudukkan dirinya sejajar dengan waliul amr, mengaku sebagai khalifah, mengaku sebagai pemimpin kaum muslimin, wa ma aktsara fi biladina, dan alangkah banyaknya mereka di negeri kita, kelompok-kelompok gerakan bawah tanah, seperti yang insyaallah sudah masyhur lah di tengah-tengah kita. Ada yang mengaku punya negara sendiri, punya presidennya, punya menterinya, punya pasukan sendiri. Naudzubillah min dzalik. Maka orang seperti ini yang pada hakikatnya nggak punya kekuasaan di tengah-tengah manusia, rakyat kaum muslimin di negeri kita, dan dia menyeru jamaahnya, kelompoknya untuk mendengar dan taat kepadanya, atau dia membaiat anggotanya untuk mendengar dan taat, atau menyeru manusia untuk berhukum kepadanya dalam masalah hak-hak yang harus diserahkan kepada ahlinya, atau yang semisal dengannya, sedangkan ada pemimpin di negeri itu, maka orang itu jelas menyelisih Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis Rasul mengatakan, idza buyi'a lil khalifatain faqtul akhirahuma. Bahkan kata Rasul, apabila dibaiat dua khalifah, bunuh yang terakhir. Ini sebetulnya sanksinya. Kalau ada gerakan-gerakan bawah tanah, kelompok-kelompok pengajian, mereka membaiat tokoh mereka sendiri, yang disamakan, sejajarkan dengan pemimpin suatu negeri, maka kata Rasul, man idza buyi'a lil khalifatain faqtul akhirahuma. Jika dibaiat dua khalifah, bunuh yang terakhir. Dan orang itu jelas menyelisihi tuntutan atau tuntunan syariat dan keluar dari jamaah kaum muslimin. Fala tajib ta'atuh. Orang yang tadi mengaku-ngaku sebagai pemimpin kaum muslimin padahal tidak punya kekuasaan. Bal tahrum, ini hukumnya haram. Wala yajuzu tarafu ilai, tidak boleh mengadukan permasalahan apapun kepadanya. Wala yanfud lahu hukm, tidak berlaku hukumnya. Wa man azarau au nasarahu bimalin au kalimah au aqala min dzalik faqad a'na ala hadamil Islam. Barang siapa yang menolongnya, membantunya, entah dengan harta, ucapan, dukungan apapun, maka dia telah membantu menghancurkan ahli Islam. Karena akan terjadi perpecahan di tengah kaum muslimin, wa taktili ahlihi wa sa'fil ardi fasada, pertumpahan darah dan sebagainya. Wallahu la yuhibbu al-mufsidin. Tapi itu kaidah yang kelima, pemimpin yang wajib taati intinya punya kekuasaan, dia maujud dan dia maklum. Ada hakikatnya, wujudnya, bukan suatu yang fiktif, dan dia dikenal oleh masyarakat kaum muslimin secara umum. Al-Qaidah As-Sadisah, ini kaidah yang terakhir disebutkan oleh Syekh di pasal pertama. Ada 6 kaidah tentang al-imamah. Kata beliau, mura'atus syari'i al-hakim li tauqiril umara wa ihtiramihim. Ini kaidah yang luar biasa berharga, terutama di akhir-akhir ini, di tengah banyaknya orang-orang yang mencaci maki, menghina pemimpin kaum muslimin, meskipun mengaku ahlus sunnah, meskipun mengaku sah sunnah,
namun ya masih belum paham kaidah yang keenam ini. Ya, kaidah menghormati, memuliakan pemimpin kaum muslimin. Wa dzalika min tariqain. Ada dua jalan yang dijelaskan oleh syariat tentang kewajiban menghormati pemimpin. Yang pertama, al-amru bidzalik. Syariat memerintahkan langsung akan hal ini. Wa ta'kid alaih, bahkan menegaskannya. Akan sampaikan dalil-dalilnya nanti. Asani, jalan yang kedua, an-nahyu an kulli ma yufdi ila tafrid fi tauqirih. Ini larangan bentuk. Jadi dalam menjelaskan wajibnya menghormati pemimpin ada dua jalur syariat. Jalur lewat perintah langsung dan jalur larangan dari mengurangi kehormatan, kewibawaan pemimpin kaum muslimin. An-nahyu an kulli ma yufdi ila tafrid fi tauqirihim wa ihtirami, larangan dari segala hal yang bisa mengarah kepada adanya tidak menghormati, memuliakan pemimpin, min sabbihim, mencela mereka, wa antiqasim, mengurangi kehormatan mereka, wa ta'lib alaihim, memprovokasi massa untuk memusuhi mereka, wa nahwi dzalik. Kemudian disebutkan sekarang dalil ya, jalur yang pertama, jalur perintah langsung untuk menghormati pemimpin. Fa minat tariqil awwal ma bawwaba lahu al-Hafidz Ibn Abi Asim fi kitabihi As-Sunnah. Di antaranya apa yang disebut oleh Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, beliau berkata, babun fi dzikri fadli ta'ziril amir wa tauqiri. Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, dan dalam beberapa kajian kita pernah kita tunjukkan kitabnya dan juga sekaligus bab-bab tentang masalah pemimpin. Ini adalah kitab tentang akidah dengan sanad-sanadnya. Di antaranya ada bab tentang keutamaan memuliakan pemimpin kaum muslimin. Summa saqa bisanadi an Mu'ad bin Jabal. Di antara hadisnya dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau Rasulullah SAW bersabda, khamsun man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan 'ala Allah azza wa jalla. Ada 5 hal yang barang siapa melakukan salah satu darinya maka akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan jaminannya surga Allah. Apa 5 hal itu? Yang pertama, man ada maridun, menjenguk orang yang sakit. Au kharaja ma'a janazah, atau keluar mengiringi jenazah. Au kharaja ghasiyan, atau pergi untuk berjihad di jalan Allah. Au dakhala ala imamihi, ini asyahid intinya. Atau dia menemui pemimpin yuridu ta'zirahu wa tauqirahu, untuk menghormati, memuliakannya. Ya, makanya para ulama mengatakan tidak secara mutlak dilarang untuk mendekat pemimpin ataupun penguasa kaum muslimin. Ya. Dan tidak diperintahkan juga secara mutlak. Ada at-tafsil. Kalau dia mendekat kepada pemimpin untuk tadi memuliakannya, untuk dia bisa menasehatinya, untuk dia bisa mendatangkan maslahat yang banyak kepada kaum muslimin. Ada tadi jaminannya surga, kata Rasulullah SAW. Kana dhaminan 'ala Allah. Makanya sekali lagi, kalau ada riwayat atau asar yang secara sepintas melarang mendekat kepada pintu pemimpin, ini kalau tujuannya untuk menjilat pemimpin kaum muslimin, memuji pemimpin kaum muslimin dengan kedustaan, atau memang niatnya untuk mendapatkan kedudukan atau mendapatkan fulus dari pemimpin kaum muslimin, ini beda. Ya, kalau itu memang dilarang.
menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah di hadapan pemimpin. Itu tadi niatnya menjilat. Naudzubillah min dzalik. Namun kalau sekedar ta'zir, niatnya li ta'ziri wa tauqiri, ada miman syara'ahu Allah wa rasul, termasuk yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi harus betul-betul dipahami, tidak secara mutlak dilarang mendekat kepada pemimpin, tidak secara mutlak juga dibolehkan. Ya, yang pertama tergantung kepada tadi niatnya dan orangnya betul-betul alim. Yang berikutnya yang dominan Allah pas ada fi baitihi, dia tinggal di rumahnya, tujuannya fasaliman nas minhu, agar dia tidak menyakiti orang lain, wasalima minana, dan dia juga selamat dari gangguan orang lain. Intinya tadi mandakhala ala amirihi yuridu ta'zirahu wa tauqirahu, ininya menghormati pemimpin kaum muslimin. Wa bisanadihi aidan. Kemudian Imam Ibn Abi Asim menyebutkan lagi hadis berikutnya tentang wajibnya perintah menghormati pemimpin kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, as-sultan zillullah fil ardi. Pemimpin itu adalah naungan Allah di muka bumi ini. Apa maksud zillullah? Ini sebagaimana seseorang ketika dalam keadaan panas di siang bolong, dia bernaung di bawah pohon. Untuk apa? Tidak terkena sengatan matahari. Maka pemimpin ibaratnya seperti matahari tadi. Atau seperti naungan tadi. Agar manusia tidak diinjak-injak, ditindas semena-mena oleh yang lebih kuat darinya. Adanya pemimpin untuk menegakkan keadilan. Dilullahi fil ardh. Faman akramahullah akramallah. Barang siapa yang memuliakannya, maka dia memuliakan Allah. Waman ahanahu ahanahullah. Dan barang siapa menghinakannya, Allah akan menghinakannya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya mungkin pernah kita perhatikan ada dulunya orang-orang yang suka teriak-teriak reformasi, teriak-teriak kudeta terhadap pemimpin, namun Allah hinakan dia menjadi sampah masyarakat. Naudzubillahi min dzalik. Wa misl Imam Ibn Abi Asim al-Imam Abul Qasim al-Asbahani al-mulaqab bi qiwami sunnah. Dan di antara yang semisal dengan Imam Ibn Abi Asim, yaitu Imam Abul Qasim al-Asbahani, yang digelar dengan qiwami sunnah, yang menegakkan sunnah. Haitsu qala fi kitabi al-hujjah fi bayanil mahajjah. Dalam kitabnya al-hujjah fi bayanil mahajjah, yang Anda punya ada 2 jilid, wa syarhi aqidati al-sunnah, beliau membuat faslun fi fadli tauqiril amir, pasal tentang keutamaan menghormati pemimpin kaum muslimin. Wasaqa hadis Mu'adz radhiyallahu anhu as-sabiqah wa hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu al-ati, dan beliau pun menyebutkan hadis dari Mu'adz bin Jabal tentang 5 perangai yang barang siapa melakukan salah satunya Allah akan menjamin surga baginya. Kemudian hadis Abi Dzar yang akan disebutkan setelah ini. Wa misluhuma aidan at-Tabrizi atau at-Tibrizi. 2 ulama ini termasuk ulama Syafi'iyah, yaitu Imam Al-Asbahani Asy-Syafi'i dan At-Tibrizi Asy-Syafi'i. Haitsu qala fi kitab an-Nasihah, bab zikrin nasihah lil umar, bab menasihati pemimpin kaum muslimin, wa ikrami mahallihim, dan menghormati kedudukan mereka, wa tauqir rutbatihim, dan memuliakan jabatan mereka, wa ta'zimi manzilatihim, dan mengagungkan kedudukan mereka. Ini perintah dari Allah dan Rasul SAW untuk menghormati pemimpin kaum muslimin. Kemudian disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad Tariq Tsani, di antara jalan kedua tentang bagaimana syariat Islam menghormati pemimpin, yaitu bentuknya larangan dari mencela. Kalau tadi bentuknya perintah menghormati, sekarang
larangan mencelah pemimpin. Intinya sama, tauqirul imam wajib, ya. Ma bawa balahu Ibn Abi Asim aydan fi kitabi as-sunnah haitsu qal bab ma dzukira anin Nabi sallallahu min amrihi bi ikrami sultan wa zajrihi an ihanatihi. Ini sambungan dari bab tadi, ya. Kalau tadi bab pertama memerintahkan, menghormati, memuliakan pemimpin. Sekarang ada tambahan wa zajrihi, yaitu celaan, larangan dari menghina pemimpin kaum muslimin. Tsumma saqa bisanadi hadis Abi Bakr as-Sabiq. Ini kalau mau disebutkan ada sebetulnya apa kisahnya, yaitu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu duduk di majelisnya seorang pemimpin kaum muslimin pada waktu itu. Tiba-tiba ada seseorang yang mencelah pemimpin dengan mengatakan undur ila amrina yalbasu thiyabal fusak. Lihatlah kepada pemimpin kita ini, dia memakai baju orang-orang fasik, ya. Dan kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya, dalam salah satu buku beliau mengatakan orang ini mengatakan sesuai dengan faktanya. Memang pemimpin pada waktu itu yang berpidato memakai pakaian yang transparan tipis, yang waktu itu tidak memakainya kecuali orang fasik. Ya, jadi tidak ada alasan kalau misalnya ada orang ketika ditegur nasihati ini celaan terhadap pemimpin, ini adalah penyimpangan dalam akidah. Kalau yang membela mengatakan kan sesuai dengan fakta yang ada. Walaupun sesuai dengan fakta yang ada, maka kata Abu Bakrah ketika mendengar orang itu mengatakan, lihatlah kepada pemimpin kita ini memakai pakaian orang-orang fasik, maka beliau mengatakan, uskut, diam inti. Kemudian fa inni sami'tu Rasulullah yaqul, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemimpin kaum muslimin, Allah menghinakannya. Ini al-wa'id, ancaman bagi yang mencela, menghina, merendahkan pemimpin kaum muslimin. Ya, mengatakan pemimpin itu curang, pemimpin berkhianat, pemimpin memeloroti umat Islam, pemimpin panen dosa, atau yang semisal dengannya. Ini ancamannya, man ahana sultanallah ahanahullah. Na'udzubillah min dzalik. Wa bisanadi aidan an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Ini yang diisyaratkan oleh penulis tadi, riwayat Abi Dzar. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, Abu Dzar bersabda, Abu Dzar mendengar mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sayakunu ba'di sultan faman arada dzullahu saghara fil Islam saghratan. Barang siapa, atau nanti akan ada pemimpin setelahku, kata Rasulullah, barang siapa yang ingin menghinakannya, maka dia telah melobangi suatu lubang di dalam Islam. Ya, kalau misalnya ibaratnya Islam seperti dinding, ya, dia telah melobangi satu lubang dalam dinding tersebut. Kemudian kata beliau, walaysa lahu taubah, tidak ada tobat bagi orang yang menghina pemimpin tersebut, illa an yasuddaha, kecuali dia menutup lubang tersebut. Walaysa yasudduha ila yaumil qiyamah, dan dia tidak akan bisa menutupinya sampai hari kiamat. Ini ancaman bagi orang-orang yang menghina, merendahkan, mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Waqad akhraja Ibn Abi Asim fi sunnah hadzal hadits min wajhin akhar sahih. Ya. Dan Imam Ibn Abi Asim radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini dengan redaksi yang lain, dan hadisnya sahih juga, dari Muawiyah Ibn Abi Sufyan qala lama kharaja Abu Dzar ila Rabazah. Ini pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika Abu Dzar keluar ke tempat namanya Ar-Rabazah, laqiya rakbun min ahli Irak. Beliau bertemu dengan sekelompok dari penduduk negeri Irak. Faqalu ya Abu Dzar. Mereka berkata, wahai Abu Dzar, merayu Abu Dzar, ingin untuk menggelincirkan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qad balaghana alladhi suni abika. Kami telah mendengar apa yang diperbuat kepada. Ini nanti kalau antum mau perinciannya, ada dalam misalnya kitab
fitnatu maqtali al-Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bagaimana mereka ahlul fitan memberikan tuduhan-tuduhan dusta kepada Utsman bin Affan. Di antaranya katanya Utsman bin Affan yang mengusir Abu Dzar ke Rabazah. Padahal Abu Dzar sendiri yang ingin pergi ke tempat namanya Ar-Rabazah. Ahlul fitan, ahlul Irak mengatakan faqid liwa'an ya'ti karijal masyita. Inti buat bendera. Wahai Abu Dzar, maka akan datang kepadamu para pengikut yang banyak. Ini ahlul fitan. Sudah ada khalifah, namun apa? Memanas-manasi Abu Dzar untuk memberontak kepada Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Qala mahlan ya ahlal Islam. Abu Dzar, seorang sahabat Rasul yang terdidik dengan sunnah Rasul, mengatakan mahlan, tenang, sabar, wahai ahlal Irak, ahlal Islam, kaum muslimin. Fa inni sami'tu Rasul sallallahu yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu bersabda. Ini manhajnya para sahabat menghadapi situasi apapun, segenting apapun, separah apapun, tetap dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasul sallallahu bersabda, saya kunu ba'di sultanun fa'izu, akan ada setelah aku pemimpin, maka kuatkan dia, perkokoh dia. Maniltama sadullahu sagharatan fil Islam. Barang siapa yang mencari-cari kesalahannya untuk menghinakannya, maka dia seolah-olah tadi melubangi satu lubang dalam Islam. Walam yuqbal minhu taubah, tidak akan diterima tobat darinya hatta yu'idaha kama kanat, sampai dia bisa menutup lubang itu seperti awal mulanya. Sudah tidak bisa, namanya sudah dilubangi, ditutup pun ada bekasnya, nggak bisa kembali sebagaimana awal. Semakian pula ketika orang itu menghina pemimpin kaum muslimin, meskipun dia mengaku ahli sunnah, ustadz sunnah, doktor, profesor, naudzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun puji-puji oleh banyak orang, pahlawan Islam ini berjasa kepada Islam, padahal dia yang ingin menghancurkan Islam. Rasul mengibaratkan orang itu melobangi dinding dalam Islam. Kalau banyak lubang tentunya akan roboh. Sebagaimana tadi, a'ana ala hadamil Islam. Ini hadis-hadis yang selayaknya untuk kita viralkan. Rasul mengatakan, saya kunu ba'di sultan fa'izu. Namun niatnya lillahi ta'ala, lil akidah, bukan menjilat kepada pemimpin. Maliltama sadullah, barang siapa yang ingin untuk menghinakannya, maka dia berarti saghara, melubangi satu lubang dalam Islam. Walam yuqbal minhu taubah, tidak akan diterima taubat darinya hatta yu'idaha kama kana, sampai dia mengembalikan seperti awal mulanya. Makanya dalam riwayat tadi, walaysa yasudduha ila yaumil qiyamah, enggak mungkin dia bisa menutupinya, membetulkannya seperti awal mulanya. Pasti namanya tembelan ada bekasnya. Naudzubillah min dzalik. Baik. Wa fil bab ahadits wa athar katsira. Nanti kalau yang punya kitab atau mungkin di maktabah ada kitab As-Sunnah oleh Imam Ibn Abi Asim, di murajaah lagi. Lihat hadis-hadisnya lagi. Dzakartu tarafan minha fil fasl sabi, dan insyaallah pembahasan masalah menghormati pemimpin, haramnya menghina nanti akan ada pada pasal ke-7. Masih panjang perjalanan kita. Ini kita masih baru pasal pertama. Pasal ke-7 ada pembahasan lebih lanjut tentang masalah ini. Tentang dalil-dalilnya, tentang ucapan Syekh juga yang kita sering nukil, ini adalah bid'ahnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ini dalam kitab ini. Bahwasanya yang mencela pemimpin kaum muslimin mengikuti sunnahnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Wa man ta'ammala nususul waridata fi hadzal bab alima anna syari'a innama amara bi tawqiril wulad wa ta'zirihim wa naha an sabbi wa intiqasihim li hikmatin azimah wa maslahatin kubra. Barang siapa merenungkan nas-nas yang ada dalam bab ini, maka dia tahu bahwa syariat memerintahkan menghormati pemimpin,
memuliakan mereka, melarang dari mencela, menghina mereka, ini karena hikmah yang luar biasa. Yaitu apa? Agar terciptanya kecintaan kepada pemimpin sehingga rakyat mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang tidak bermaksud kepada Allah, dan akan terjadi keamanan, tidak terjadi kudeta, pertumpahan darah. Ini hikmatin azimah wa maslahatin kubra asyara ila tarafin minha al-Imamul Qarafi fi kitab Al-Dhakhirah. Dan ini yang diisyaratkan oleh Imam Al-Qarafi dalam kitabnya Al-Dhakhirah. Kemudian kata Imam Al-Qarafi tentang hikmah larangan mencelah pemimpin, faqal qaidah dhabtul masalihil amma wajibun. Ya, menentukan kemaslahatan yang berkaitan dengan keumuman kaum muslimin itu sesuatu yang wajib. Wala yandhabit illa bi azamatil a'immah. Tidak mungkin hal itu bisa tergapai kecuali dengan adanya pengagungan terhadap pemimpin kaum muslimin fi nafsir ra'iyah, dalam diri apa pemimpin. Kalau ada dai yang memprovokasi massa, mencela pemimpin, dalam hati rakyat akan terbakar. Mereka akan benci kepada pemimpin. Namun kelanjutannya lebih parah lagi. Tidak mau mendengar dan taat terhadap perintahnya yang tidak bermaksiat, dan dikhawatirkan akan suatu saat terjadinya kudeta, naudzubillahi min dzalik, pertumpahan darah, tidak ada yang keamanan. Wa mata ikhtalafat alaihim au uhinu ta'adzaratil maslahah. Kapan saja hal ini ada kepincangan, ada kekurangannya, atau mereka itunya dihina, direndahkan di hadapan umum, maka maslahat yang diharapkan akan hilang. Naudzubillahi min dzalik. Wa qad asyara aidan al-allama asy-syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ila al-hikmah fi dzalik bi qaulihi. Dan hal ini pula yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala lewat ucapannya yang alhamdulillah sudah sering kita nukilkan, kita juga sudah posting, kita terjemahkan. Beliau mengatakan Allah bi fahmi manhaj salafis salih fi ta'amul ma'as sultan. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dalam memahami manhaj salafis salih dalam bermuamalah dengan penguasa kaum muslimin. Ini akhlak salaf terhadap pemimpin, bukan mencela pemimpin. Wa alla yutakhad min akhta'i sultan sabilan li itharatin nas. Jangan menjadikan kesalahan pemimpin sebagai jalan untuk memprovokasi manusia. Istilahnya memata-matai perbuatan, peraturan, ataupun apapun dari pemimpin kaum muslimin, kemudian sebarluaskan kesalahan-kesalahannya, atau kalau menemukan aibnya langsung disampaikan. Ini sekali lagi bukan termasuk manhaj salaf. Wa ila tanfiril qulub an wulatil umur. Dan tidak boleh, tidak selayaknya untuk menjadikan manusia hati mereka jauh lari dari pemimpin kaum muslimin. Fahada ainul mafsada. Ini betul-betul kerusakan. Cuma yang sangat aneh bin ajaib ketika adanya pemilihan pemimpin selalu akhafud dararain. Tapi setelah itu mencaci maki pemimpin, padahal jelas mencaci pemimpin ainul mafsada, bukan akhafud dararain lagi. Ini ainul mafsada wa ahadul usus alati tahsul biha al fitnah bainan nas, dan merupakan sumber fitnah di antara manusia. Kama anna mil al qulub ala ulatil amr yuhditsu syarr wal fitnah wal fawdha. Kata Syekh Utsaimin lagi, sebagaimana memenuhi hati manusia terhadap pemimpin dengan kebencian, ini akan mengantarkan kepada kejelekan, fitnah, dan kekacauan. Sebagaimana yang terjadi di zaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan. Bagaimana ketika Abdullah bin Sabah al-Yahudi memprovokasi massa, akhirnya mereka pun terprovokasi, mereka pun demo di hadapan rumah Utsman bin Affan sampai terjadinya pertumpahan darah. Apa sebabnya ini? Mal'ul qulub ala wulatil amr. Nah, ini termasuk an-nifaq, sebagaimana kata
seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu, awalu nifaqul mar'i ta'nu ala wali amri. Awal kemunafikan pada diri seseorang kalau dia mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Wa kama anna mil al qulub alal ulama yuhdisu taqlil min sya'nil ulama. Sebagaimana kalau memprovokasi massa terhadap para ulama, maka terjadi kebencian terhadap mereka, tidak mau lagi rakyat mendengar kepada para ulama. Wa bittali at-taqlil minasyari'ati yahmilunaha. Lalu efek sampingnya mereka akan meremehkan ilmu syariat atau syariat yang mereka ajarkan. Naudzubillah min dzalik. Fa idza hawala ahadun an yuqallil min haibatil ulama wa haibatil ulatil amr doa syara' wal aman. Kalau ada seseorang yang sudah memprovokasi massa, membenci ulama, umara, apa yang terjadi? Doa syara' wal aman. Maka syariat sudah tidak akan lagi dipraktekkan, diamalkan, dan akan terjadi fauda, kekacauan, tidak akan ada keamanan. Naudzubillah min dzalik. Ini dampak yang negatif sekali dari caci maki terhadap pemimpin ataupun para ulama, tentunya ulama ar-rabbaniyin ahli sunnah wal jamaah. Li'annan nas intakallamat ulama lam yathiqu bi kalami. Kalau ulama sudah dijatuhkan martabat mereka, maka manusia tidak lagi mau mendengar fatwa mereka, tidak mau menggubris ucapan nasihat mereka. Wa in takallamal umara tamaradu ala kalamihim. Kalau sudah manusia terprovokasi terhadap pemimpin, maka mereka akan membangkang ucapan pemimpin, perintah mereka. Fahasala syarru wal fasad, akan terjadi kerusakan dan keburukan. Fal wajib an nanzur madza salaka salafus as-salaf tijah dawis sultan. Kewajiban kita, kata Syekh, untuk kita melihat, memperhatikan, meniti jejak para salafus saleh, terutama dalam muamalah mereka terhadap pemimpin kaum muslimin. Seperti cerita Imam Ahmad, bagaimana beliau tetap menghormati pemimpin pada waktu itu, melarang kudeta dari pemimpin terhadap pemimpin, padahal beliau disiksa, kriminalisasi, dicambuk sampai pingsan. Namun inilah jalannya para salaf, sabar terhadap kezaliman pemimpin, tetap mendengar danta dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Wa an yadbital insan nafsahu, agar manusia bisa mengendalikan dirinya. Wa an ya'rifal awaqib, dan hendaklah orang itu paham apa akibat kalau dia mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Wal yu'lam anna man yasur innama yakhdim a'dal Islam. Ketahuilah, orang yang memprovokasi massa untuk membenci pemimpin kaum muslimin, pada hakikatnya dia membantu musuh-musuh Islam. Kenapa? Karena orang-orang kafir musyrikin tidak ridho kalau negeri kaum muslimin itu aman. Maka digerakkan para provokator mencela pemimpin kaum muslimin. Namun sangat disayangkan, ada dai-dai sunnah yang tidak sadar kalau dia telah membantu musuh-musuh al-Islam dengan mencaci, dengan caci makian terhadap pemimpin kaum muslimin. Falaisatil ibra bis-saura wala bil-infial. Ukurannya bukan reformasi, bukan pemberontakan, balil ibra bil hikmah. Namun yang paling tepat, bagaimana menempatkan sesuatu pada tempatnya, yaitu tidak boleh mencela, mencaci maki, menghina pemimpin kaum muslim. Kemudian Syekh menukil ucapan Sahal bin Abdillah At-Tustari, itu salah satu dari gurunya Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Hina maqal, Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari berkata, la yazalun nasu bi khairin ma'adhamus sultan wal ulama. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka mau menghormati para pemimpin dan para ulama. Fa in adhamu hadaini aslahallah dunya wa ukhrahum. Jika mereka mengagungkan dua golongan umara wal ulama, maka Allah akan perbaiki dunia dan akhirat mereka. Ini sekali lagi ucapan emas Sahal bin Abdillah At-Tustari rahimahullah ta'ala. Wa istakhafu bihadaini afsadu dunya wa ukhrahum. Kalau mereka menghinakan, merendahkan dua golongan ini, ulama wal umara,
mereka akan merusak dunia dan akhirat mereka. Kalau ada yang mencaci maki para ulama ahli sunnah, mereka jauh dari akidah salaf, jauh dari ilmu agama yang benar. Kalau mereka menghina para umara, akan terjadi tadi pertumpahan darah, rusak, hancur dunia mereka. Na'udzubillah min dzalik. Wa in syi'ta an tattadih laka hadil qaidah aksar wa ta'lam manzilataha inda ulama'il ummah fata'ammal hadisatan lil Imam Abil Wafa Ibni Aqil Al-Hambali. Ya, kalau engkau ingin lebih jelas lagi tentang kaidah yang keenam ini, yaitu menghormati pemimpin kaum muslimin, bagian dari menjalankan syariat Islam, dan engkau mengetahui kedudukannya di tengah para ulama, maka renungkan apa yang terjadi pada seorang imam Ahlussunnah Abil Wafa Ibni Aqil Al-Hambali. Saqah al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabi Badail Fawaid, yang dikisahkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Badail Fawaid, haitsu yaqul, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, faedah utiba Ibnu Aqil fi takbil yadi sultan. Pernah satu saat Imam Ibn Abi Aqil dicela karena mencium tangan pemimpin kaum muslimin, dikira menjilat pemimpin kaum muslimin. Hina safahahu, salaman kemudian dicium. Faqala ara'aitu law kana walidi fa'ala dzalik faqabaltu yada. Imam Ibn Aqil ketika dicela membantah dengan kata-kata, seandainya aku mencium tangan orang tuaku, bapakku, apakah enggak boleh? Akana khata am waqi'an mauqi'an, apakah ini salah atau memang ini sudah tepat? Qalu bala, itu sudah tepat kata mereka. Qala fal ab yurabbi waladau tarbiyatan khasa. Seorang bapak mendidik anaknya dengan pendidikan yang khusus, karena dalam lingkup keluarga. Wasultan yurabbil alam tarbiyatan amma, sedangkan pemimpin kaum muslimin mendidik masyarakat secara umum. Bahwa bil ikrami aula, maka mencium, menghormati pemimpin lebih utama daripada orang tua. Ini sekali lagi pandangan jauh ulama Ahlussunnah dalam menghormati pemimpin kaum muslimin. Sumakal, kemudian beliau mengatakan, walil halil hadirati hukmu ma la basaha. Intinya hukum itu berlaku bagi yang menjalankannya tadi. Wa kaifa yutlab minal mubtala bihalin ma yutlab minal khali anha. Sedangkan yang tidak lihat kenyataan yang ada, tidak bisa dia disamakan dengan yang melihat secara langsung. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khair perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.